Para muhibbin rahimakumullah. Qala, dan berkata lagi laki-laki tadi, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku daripada iman. Qala, Rasulullah menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu, kata Rasulullah, bahwa engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab Allah, dengan rasul-rasul Allah, dengan hari kiamat, beriman dengan kadar baik dan kadar jahat. Qala, berkata laki-laki tadi, sadaqta, benar engkau wahai Muhammad. Nah, para muhibbin rahimakumullah, secara ringkas Rasulullah mengatakan bahwa iman itu adalah pertama beriman dengan Allah. Nah, apa maksudnya beriman dengan Allah itu? Percaya dengan Allah. Nah, apa nang dipercayai? Apa nang diyakini? Nah, apa nang diiktikadkan? Para ulama menafsirkan, mensyarahkan hadis ini. Artinya engkau beriman dengan Allah itu pertama engkau beriman biwujudihi, dengan adanya Allah. Nah, itu pertama. Kita beriman, kita mengiktikadkan dalam hati bahwa Allah Ta'ala itu wujudihi, wujud ada. Wa rububiyatihi, bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan kita, bahwa Allah Ta'ala itu memberikan rezeki kepada kita, bahwa Allah yang memelihara kita, dan seterusnya. Nah, beriman bahwa Allah yang menciptakan kita ini. Jadi pertama kita beriman bahwa Allah itu ada, beriman kita bahwa Allah itu yang menciptakan kita, memelihara kita, wa uluhiyatihi, dan beriman dengan ketuhanan Allah, artinya hanya Allah yang berhak disembah, wa wahdaniyatihi, dan beriman dengan keesaan Allah, wa annahu muttasifun bikulli kamal wa munazzahun an kulli naqsin wa muhal, dan kita beriman bahwa Allah itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah maha suci dari bersifat kurang dan yang mustahil. Nah, ini yang dimaksud dengan pengertian beriman dengan Allah itu. Yang kedua, wa malaikatihi, beriman dengan malaikat. Apa artinya, maksudnya malaikat itu macam apa? Malaikat itu, para ulama mensyarahkan, hum ajsamun nuraniyatun qadiruna ala tashakkul bi askalin mukhtalifah. Malaikat itu adalah jisim yang sifatnya cahaya. Kalau manusia asal dari tanah, jin, syaitan, iblis asal dari api, malaikat dari cahaya. Dia bisa berbentuk bermacam-macam bentuk. Malaikat itu macam-macam bisa. Nah, kita beriman dengan malaikat maksudnya apa? Kita percaya dengan malaikat, percaya apa? Percaya bahwa pertama biwujudihim, malaikat itu ada. Nah, malaikat itu ada, itu wajib kita percaya. Yang kedua, wa annahum ibadun mukramun, malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah.
la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat ini tidak pernah sedikit pun maksiat kepada Allah dan selalu menjunjung melaksanakan apa yang diperintahkan. Nah, itu yang wajib kita imani sekurang-kurangnya tentang malaikat ini. La ya'lamu adadahum illallah, dan tidak tahu bilangan malaikat itu kecuali Allah. Kada ada sensus malaikat tuh, kada ada, hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya malaikat. Ada malaikat yang diciptakan Allah hanya khusus untuk sujud kepada Allah. Sejak dicipta sampai seterusnya tugasnya hanya sujud kepada Allah. Kada pernah bangkit dari sujud, kada pernah bergerak dari tempat itu. Nah, ada malaikat yang tugasnya diciptakan Allah untuk rukuk sepanjang masa. Ada malaikat yang ajaib diciptakan Allah tubuhnya dari api dan salju. Jadi awaknya ini terdiri dari dua bagian. Si malaikat nih, sebagian awaknya ini api, sebagian salju es. Ajaibnya apa? Api itu kadang meluluhkan salju, salju kadang memajahkan api. Nah, ini ajaib malaikat ini. Tugasnya malaikat ini apa? Allah ciptakan malaikat tadi diberi tugas. Tugasnya berdoa ini. Allahumma ya man allafa baina salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Nah, itu aja. Habis sambung bacanya pulang. Ya man allafa baina salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Itu pang diulang-ulang sampai hari kiamat kita. Artinya apa? Hai Tuhan yang menjinakkan antara es dan api. Bakawan inya. Jinak. Biasa kan api banyu ini musuh. Nah, ini kada jinak. Maka jinakkanlah hati hamba-hamba engkau yang beriman. Nah, jadi tugasnya hanya mendoakan itu supaya orang beriman ini dengan orang beriman yang satunya hatinya jinak. Kada ada saling dendam, kada ada saling dengki, kada ada saling marah, kada ada saling niat jahat. Dan doa malaikat ini dikabulkan Allah. Artinya apa? Setiap orang yang beriman kepada Allah itu pasti jinak hatinya kepada orang beriman yang lainnya. Setiap orang yang beriman pasti sayang kepada orang yang beriman lainnya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, al-mu'min laisa bihaqud. Orang beriman itu, ujar Nabi, kada mau dendam. Kenapa? Kalau dendam itu kada jinak ngarannya hatinya kepada orang. Nah, bila kita dendam, berarti kita belum punya iman yang baik. Bila kita dengki kepada orang yang beriman, kita belum punya iman yang baik. Rasulullah sudah menjelaskan al-mu'min laisa bihaqud. Nah, jadi ada tugas malaikat yang mendoakan kita ini supaya rukun, supaya damai, supaya tentram antara orang yang beriman. Jangan ada permusuhan, jangan ada sebagainya. Ada malaikat yang diciptakan Allah khusus berdoa, Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Setiap harinya berdoa itu, ya Allah berikanlah orang yang menyumbang itu gantiannya. Nah, ya Allah berikanlah orang yang sosial itu gantiannya. Ada juga malaikat yang diciptakan Allah berdoa, Allahumma a'ti mumsikan khalafa, mumsikan talafa. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang kikir itu kebinasaan hartanya.
kabul malaikat itu. Orang yang sosial digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir hartanya dibinasakan Allah. Macam-macam cara jalannya Allah membinasakan hartanya dengan jalan yang kada kita ketahui. Nah, jadi malaikat, dari sekian banyak malaikat ini kita wajib percaya bahwa mereka ada, dan jumlah banyaknya hanya Allah yang tahu. Namun kita dituntut untuk mengetahui, untuk mengenali 10 malaikat secara rinci. Nah, itu wajib kita tahu. Kita wajib tahu Jibril, Mikail, Israfil, dan itu kita wajib tahu itu secara rinci. Selainnya kita cukup beriman bahwa mereka itu ada dan banyak jumlahnya, kada tahu hanya Allah Subhanahu wa taala.